kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Shalom, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Maret. Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita, amin. Tak lupa saya menyapa jemaat Tuhan yang baru saja join di online, baik di Zoom, di YouTube maupun di Facebook. Percayalah dimanapun kita berada, saat kita datang menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Baik, mari kita menyiapkan hati kita. Sebelum kita mulai ibadah kita saat pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Kami menyapa Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau bawa korban syukur kami Tuhan saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ketika kami datang menyembah-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah kami, Tuhan hadir menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, perkenanan-Mu Tuhan. Engkau membawa kami sampai kepada di awal bulan Maret ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau saja yang kami puji, Engkau saja yang kami sembah Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari ambil waktu untuk bersatu di sejenak. Mari rasakan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat pagi hari ini. Mari angkat syukur-Mu, angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Syukur kami Tuhan, kami datang membawa sembah kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Jesus, we come to worship You, Lord.
surrender to you, O Lord. Jesus, drench my soul, drench my soul. His mercy and grace are full. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, with arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. I surrender. I know to know you more. I know to know you more. Jesus, we need you more. Drench my soul, drench my soul. His mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. Come on, sing. I surrender. I surrender. I surrender. I
thank you Lord. We thank you Jesus. Biar kami terus merasakan kasih-Mu Tuhan. Biar kami terus merasakan anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang lembut dan manis memenuhi setiap kami Tuhan. Biar hati kami limpah dengan syukur hanya bagi-Mu. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will see Your praise. Oh Lord, oh Lord. Mari elukan Dia, katakan, oh praise the name, oh praise the name of the Lord. Oh praise His name, oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang semua boleh bangkit berdiri, kita sama-sama sembah Tuhan. Oh praise the name, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh praise the name, oh praise
sikara labaka sikara laba. Ora lama takasa kara labaka sikara. Ora lama sakatara labaka sikira labaka. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan, kami bermau bersatu hati untuk terus berdoa bagi bangsa Singapura ya Tuhan. Tuhan, lawat bangsa Singapura. Berkati bangsa Singapura ya Tuhan. Para pejabat-pejabatnya masing-masing Tuhan. Tuhan, beri mereka roh hikmat yang daripadamu untuk terus bekerja melaksanakan tugasnya masing-masing. Lawat mereka semua Tuhan. Rawat bangsa rakyat Singapura ya Tuhan. Aku serahkan mereka semuanya ke tangan-Mu, supaya mereka semuanya mengenal akan Engkau. Mengenal akan Engkau ya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Tuhan, roh lawatan-Mu ada di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, lawat bangsa kami, pulihkan bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa kami, supaya mereka berbalik ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, bangsa kami Indonesia, berkati bangsa kami ya Tuhan. 38 provinsi ya Tuhan, berkati mereka, cukupkan semua kebutuhan mereka semua Tuhan. Udara, darat dan laut Tuhan, berkati semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya bangsa kami ada di bawah kendali-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden yang saat ini masih menjabat ya Tuhan. Beri mereka roh hikmat yang takut akan Engkau, roh kekuatan ya Tuhan, untuk terus menjalankan tugasnya sampai garis finish nanti ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga para pejabat-pejabat kabinet-kabinet semua yang sampai ke bawah. Tuhan, beri mereka kesatuan hati untuk terus mementingkan bangsa bukan diri sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti ya Tuhan. Tuhan, beri mereka kesatuan hati untuk melaksanakan tugasnya nanti ke depan, supaya bangsa kami ya Tuhan menjadi bangsa keemasan, menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Engkau, untuk menjadi contoh, menjadi imbas bagi bangsa-bangsa lain, supaya banyak yang mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, semua orang-orang, pejabat siapapun yang mau mencoba merongrong bangsa kami untuk pemberontakan akal bulus mereka ya Tuhan, untuk terus menggagalkan pemilihan umum Tuhan. Aku gagalkan dalam nama Yesus. Tuhan, hanya kasih damai sejahtera yang ada di dalam Engkau akan menaungi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra. Tuhan, urapi dia lebih lagi, beri dia kekuatan, kesehatan sempurna untuk terus berjalan berlari Tuhan, bersama-Mu Tuhan, di mana dia melangkah ya Tuhan, menarik jiwa-jiwa baru. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, IWLSI Pusat ya Tuhan, beri mereka kesatuan hati, kepala gembala, staf-staf semuanya ya Tuhan, Mami Deb sekeluarga, Pastor Abraham sekeluarga. Tuhan, beri mereka kesatuan hati, Pak Andi Eng ya Tuhan, Pak Jenny Lim Tuhan. Tuhan, beri mereka kesatuan hati untuk terus berjalan bersama-Mu, untuk unity menjalankan tugas-tugasnya masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, ke FLC Singapura ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau membawa kami di LSI Singapura. Kau punya rencana besar di sini. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, WLT Musik, beri mereka kesatuan hati, kerendahan hati Tuhan, untuk terus memuji nama-Mu, untuk terus memuliakan nama-Mu di tempat ini dengan penuh ukupan urapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk untuk sikiralapa kata kasih kinamaralapa serahata nama seke malam multimedia Tuhan, para panitiamu di sini ya Tuhan. Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk terus mengoreksi hati kami masing-masing, untuk terus berjalan bersama-Mu, melayani-Mu dengan hati Tuhan, motivasi benar di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan menjadi dampak bagi jiwa-jiwa baru dimanapun kami melangkah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan, Pak Agus yang memberi kami tempat saat ini. Berkati Pak Agus lebih lagi Tuhan, supaya Pak Agus menjadi
berkat dimanapun dia berada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di online, di onset ya Tuhan. Berkati mereka semuanya ya Tuhan, di mana mereka berada saat ini. Tuhan, kami saat ini berdoa juga Pastor Sansoni Anugrah ya Tuhan. Tuhan, berkati dia, urapi dia lebih lagi ya Tuhan. Saat ini akan memberi firman-Mu, supaya firman-Mu itu jatuh di hati kami yang subur, untuk terus menjadi berkat di mana dia berada saat ini. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua dimanapun kami berada. Bentengi kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. In Jesus' name we can do all things. Amen. Amen. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Naikkan syukurmu bagi Tuhan sebab Ia baik dan teramat baik. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Amen. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Alive in me.
bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Everybody sing, yes. Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam
Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama sambil kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Thank you, Lord. Engkau baik dan teramat baik bagi setiap kami, Tuhan. Dan kami merasakan kasih-Mu begitu lembut mengalir, memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami mau buka hati kami, Tuhan, selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menuntunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau yang memilih setiap kami, Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaran-Mu. Sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini
kasih Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, Allah yang selalu bekerja menyatakan begitu banyak keajaiban dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan, kami bangga. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa kami, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Katakan kekudusan, kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati menikmati kasih anugerahmu. Berikan kemuliaan pria buat Tuhan. Kami menyadari satu hal yang luar biasa, bahwa karena kami hidup bukan karena kekuatan kami, semua oleh karena Tuhan. Bahwa kami Tuhan makin menjalani hidup ini makin rendah hati, makin lemah lembut. We will be what we worship. Kami akan menjadi seperti apa yang kami sembah. Dan kerinduan kami, karakter Tuhan ada dalam hidup kami. Kami rindu tanah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih ilahi firman Tuhan boleh jatuh di sana. Sehingga setiap kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan hidup kami boleh maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang siap dipakai Tuhan, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar. I give thanks for God's love that is among us. Karena saya percaya kecintaan kita dengan Tuhan. Because I know that our love to Him akan mengubahkan hidup kita. Will change our lives. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu sangat baik. If you believe that God is so good, maka kebaikan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Then His goodness will be revealed in our lives. Kalau saudara sadari hari ini, if you realize it today, apapun yang terjadi dalam hidup kita, whatever that happens in our lives, adalah seizin Tuhan. It is because it's allowed by God. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. He never designed accidents in our lives. Tapi Dia merancangkan sesuatu yang besar dan dahsyat. But He designed something that is great, something that is Dan kalau saudara merespon ini, and when you respond to this, saudara tidak bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja. Then you cannot become an ordinary person. Saudara harus menjadi orang yang luar biasa buat Tuhan. You will have to become an extraordinary person for God.
Pagi ini saya akan berbicara bagaimana supaya setiap saudara mendapat kekuatan daripada Tuhan. This morning, I'm going to talk about how each one of you can receive the strength from the Lord. Karena kekuatan dari Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Because the strength from the Lord is very important in our lives. Firman Tuhan berkata, So the word says, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. those that wait upon the Lord, they will receive new strength. Kalau saudara lihat, kekuatan yang baru adalah berbicara semua penyediaan dari Tuhan. So if you see this new strength, it's about all the providence of the Lord. Mari kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Let's turn together to John 15 verse 1 until 8. Pokok anggur yang benar. The true vine. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. I am the true vine and my Father is the keeper of the vineyard. Di sini berbicara bahwa hanya Tuhanlah So this verse talk about only the Lord himself. segala sumber. He is the source of all. He is source of everything. Dia adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. So he's the source of everything in our lives. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikanku kaya. The word says it is God's blessing that makes me rich. Susah payah tidak akan menambahinya. Toil will add nothing. Artinya apa? Segala yang baik hanya datang dari Tuhan. It means all that is good comes from him. Saudara mungkin boleh berkata, saya kerja, Maybe you say, oh, I work. rasanya nggak berdoa, biasa-biasa saja. I feel that even though I don't pray, it will go as usual. Gaji tetap sama, The salary stay the same. kehidupan tetap sama. Life keeps going. Jadi ke gereja ya hanya Natal dan Paskah sajalah. So just go to the church during Christmas and Easter. Maka saudara akan menjadi seorang Kristen Then you will become a Christian saat pohon Natal ada, saudara ada. when you only come when there is Christmas tree. Pohon Natal dibungkus, saudara ikut dibungkus. When the Christmas tree is packed, you are also packed. Artinya apa? What does it mean? Saudara cuma menjadi orang Kristen yang hanya datang pada Tuhan saat membutuhkan sesuatu. It means you become a Christian that only comes to God when you need something. Kalau saudara punya anak, If you have a child lalu anak itu hanya datang waktu dia butuh. and the child only come to you when he has needs, Maka saudara akan lihat anak ini hanya mau memanfaatkan saya. then you will see that this child is only using you. Tapi saudara punya anak yang lain. But if you have another child, Dia selalu ada di mana hal-hal yang menyenangkan buat saudara, dia itu ada. he is with you whenever there's something that is pleasant happen to your life. He is there. Kalau saudara jadi orang tua, And then if you become that parent, saudara akan pilih anak yang menyenangkan saudara. you will choose the child that please your heart. Anak yang menyenangkan saudara ini akan memiliki warisan yang paling banyak. The child that please your heart will inherit the most. Makanya saudara dalam hidup ini jangan pernah iri That's why in this life we no need to be jealous. atau kepo. And also we don't need to be nosy. Karena jadi orang kepo tuh capek loh saudara. So, because becoming a nosy person is tiring. Tetangga beli kulkas, Yeah, if the neighbor buy new fridge, saudara yang kedinginan. yeah, you are the one that get cold. Tetangga beli kompor, Yeah, if the neighbor got a new stove, saudara kepanasan. yeah, you feel hot. Katakan samping kanan kirimu, Tell the neighbor, belajar punya hati yang besar. yeah, learn to have a big heart. Baru dipercayakan sesuatu yang besar. The Lord will entrust something big. Dan saya juga melihat pelayanan I also see ministry di gereja-gereja in churches yang gembalanya hatinya kecil atau kerdil. where the pastor has a small heart. Maka pelayanannya juga nggak akan berkembang. Then the ministry also cannot grow. Karena dia nggak roasted in Christ, tidak betul-betul tertanam di dalam Tuhan. Because he's not planted in Christ. Karena sesuatu yang besar Because something that is big adalah untuk menjadi dampak yang besar. is to have big impact. Saya nggak pernah lihat Tuhan pakai pendendam di Alkitab. I never see God use someone who holds grudge Coba in saudara the baca Bible. Kejadian 50 If you go to Genesis 50, ayatnya yang ke-20. verse 20.
Saudara, saya kira nggak ada orang yang mengalami banyak penderitaan seperti Yusuf. I think nobody experienced as much suffering as Joseph. Aja jemaat di sini yang pernah dijual sama kakak-kakaknya. Has anybody here that's been sold by his brothers, sisters? Saya kira nggak ada. I think no one. Rentetan peristiwa buruk terjadi pada Yusuf. Yeah, all this chain of events happened to Joseph, bad Tapi events. saudara lihat, perhatikan, satu respon sikap hati yang sangat luar biasa. But pay attention to his response, such an amazing attitude of heart. Kakak-kakaknya yang menjual Yusuf datang kepada Yusuf di Mesir. The brothers that sold Joseph came to Joseph in Egypt. Kira-kira Yusuf bisa balas dendam nggak? What do you think? Can Joseph take this revenge? Waktu menjadi Perdana Menteri. Because he already become Bisa prime nggak? minister. Is it possible? Bisa dia balas dendam? Is it possible he take revenge? Dia nggak lakukan itu. But he didn't. Dia bilang, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. He said, what you intended against me for evil, Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. God intended for good. Sudah tahu di sini Yusuf bilang, So in here Joseph saying bahwa waktu dia dijual, waktu dia di penjara, itu adalah rencana Tuhan yang baik. that when he was sold, when he was put in Untuk prison, dirinya. it was God's plan for him. Gak banyak loh orang yang mengatakan, kok saya ngalami hal yang buruk, hal yang jelek. Tuhan tuh ada apa enggak sih? Not Tapi many Yusuf people. bilang seperti ini. Waktu saya dalam penjara dan saya dijual, Tuhan membentuk hidup saya menjadi hal yang baik. So not many people can say, oh, when this bad things, when that bad thing happens, we ask, oh, God, why me? But Joseph, he experienced all these bad things, and he said, this is God's plan for me. Ada rahasia yang terbesar dalam hidup kita. So there is the biggest secret in our lives. Yang pertama, First, saudara tidak akan pernah bisa kuat melawan Tuhan. you will never be strong enough to reject God, to fight God. Kita lawan Tuhan pasti babak belur. Us against the Lord, definitely He is crushing us. Pasti babak belur. Yeah, we'll be crushed. Saudara gak akan menang. You cannot win, Apalagi saudara komplain sama Tuhan. especially if you complain against Him. Dia Tuhan loh. He is Lord. Yang ciptakan saudara. He created you. Artinya dia tahu bahwa setiap masalah yang dia izinkan adalah untuk membentuk saudara menjadi pribadi yang lebih baik. It means He knows that every problem that He allows to happen in your lives, it is to process you, to make you become the best person. Ada anak muda bilang begini, Tuhan There's- kok aku putus cinta terus ya? There's a young man that said to God, Lord, why I always cannot maintain a relationship? Bagus saudara putus cinta terus. Yeah, it's good to have a broken heart. Karena waktu sudah menikah nggak bisa putus-putus di situ. Because when you got married, you can never break apart. Salah menikah jadi neraka. If you have a wrong marriage, it will become hell. Nggak bisa tuker tambah. Yeah, you cannot add on. Kalau sudah diberkati nggak bisa tuker tambah. Yeah, you cannot sell it and Sekali replace it. seumur hidup. Once forever, for life. Dan kadang-kadang perjalanan cinta kita di dunia ini And sometimes our love journey in life, in selalu this dihina sama world, orang. yeah, always looked down by people. Putus lagi, Why always broke off? baru lagi, Why always break up? Yeah, new again. orang beda lagi. Oh, new girlfriend, boyfriend. Selalu seperti itu. Always like that. Saudara nggak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. You will never able to satisfy people's Saudara nggak akan heart. pernah bisa menyenangkan setiap manusia. You cannot please everybody. Karena manusia itu selalu melihat yang kurang. Because human always see the lack. Tapi beda sama Tuhan. But the Lord is different. Makanya waktu memahami Tuhan, So that's why when we understand the Lord, saudara mesti punya sudut pandang yang benar. you need to have the right perspective. Punya hati yang besar. You need to have a big heart. Makanya Yusuf bilang begini. That's why Joseph says this. Bayangkan dia di penjara, dia dijual. Imagine he was put in jail, he was sold. Tapi dia mesti bilang, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Still he says, God intended for good. Ada orang pinjam uangmu, Somebody borrowed your money nggak diganti. and then they didn't pay back. Malah gosipin saudara, And even they gossip about you. jelekin saudara. They tell bad things about you. Masih ada ya manusia bentuk-bentuk seperti ini Bapak Ibu. How can such person exist? Rasanya pingin kita salibkan saja. We feel like we want to crucify that person.
Udah melayani Tuhan bilang haleluya. Yeah, during ministry say hallelujah. Bilang-bilang Yesus. Yeah, proclaim Jesus' name. Tapi kalau utang lupa ingatan. But when they have that, yeah, they have this dementia. Nah, saudara perhatikan baik-baik. So pay attention carefully. Kalau saudara ketemu manusia jenis seperti ini, When you meet this kind of people, masihkah saudara bilang Tuhan Make sure. punya rencana yang baik? make sure you say God has a good plan. Saya dikhianati, Pastor. I was betrayed, Pastor. Teman baik saya A good friend of mine. menikung tajam calon istri Ya, saya, waduh. calon suami saya. Yeah, he cut in my way. Tapi saudara masih bilang Tuhan punya rencana yang Yeah, baik. my future wife, yeah, my future husband. But still you can say, oh, God has a good plan. Tapi saudara bilang begini, untung saya nggak nikahin dia. But then you can say, oh, it's lucky for me I didn't Kalau marry that dia person. mengkhianati saya di pernikahan, If he or she betray me in the marriage, itu akan lebih menyakitkan. it will be even more painful. Dan saya percaya itu rencana Tuhan yang And baik. I trust that is a good plan of God. Yang sudah menikah jangan bilang amin. If you are married, cannot say amen. Ya, karena lu nggak bisa tukar tambah. Because you cannot change. Dalam hidup ini The saya spouse. cuma mau katakan hal yang sederhana. So I just want to say simple things in life. Segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita All things that God has allowed to happen in our lives, adalah seizin Tuhan. it is because He allows them. Dan Tuhan juga berjanji, And also He promised setiap pencobaan yang datang pada kita that all the problems, temptation that happen in our lives tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. shall never exceed our strength. Saya waktu menikah, When I got married, satu gereja gosipin the whole church were gossiping bahwa istri yang saya nikahi, that the wife that I got married to, kami hamil di luar nikah. that she got pregnant before marriage. Sampai hari ini anaknya belum ada. And until today, we still haven't got a kid. Wah, rasanya sakit hati. So it's so painful in the heart. Tapi di situ saya belajar But during that, I learned untuk bisa tetap mengampuni. to be able to forgive. Dan orang-orang yang berbuat gosip jahat seperti ini, And people who gossip, such evil gossip, dan kadang-kadang nggak pernah menyadari bahwa dia salah. they didn't realize actually they made mistake. Dan dia selalu hidup dalam sebuah gosip menjelekkan orang. And they live in the gossip, and gossip always talk bad about people. Karena apa? Why? Karena hidupnya dipenuhi dengan kesakitan, Because his life is filled with pain, luka, yeah, hurt. dan fokus pada yang buruk. And so they always focus on the bad side. Dan waktu saya menyadari itu, So when I realized that, kadang-kadang cepat punya anak juga salah. sometimes we have child too early also wrong. Kadang-kadang juga punya banyak juga repot. Sometimes if we have lots of children also a hassle. Dan saat ini istri saya sedang mengandung, Bapak Ibu. So right now my wife is pregnant. Dan saya melihat bahwa ternyata Tuhan memberkati kita itu dalam waktu yang pas. So I noticed that God blessed us at the right time, Di mana hati kita bisa besar. where we can have a big heart. Di sanalah Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar. Over there, God will entrust us with something that is Kalau big. hatimu masih kerdil, If your heart is small, tidak ada rencana yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. then there will be no big plan that God can reveal. Jangan senang lihat orang susah So don't be happy to see people in problem. dan susah lihat orang senang. And don't have problem when you see people in problem. Apapun yang orang buat yang lebih baik dari saudara-saudara selalu bilang, aduh ini orang gak benar nih. No matter what people do that is better than you, you always say, oh, this person is no good. Bukan orang yang salah, It is not their mistake. kita yang salah. It's actually, we have problem in us. Makanya gak pernah bisa melihat sesuatu yang baik. That's why we can never see something that is good. Sebagai gembala, As a shepherd, a pastor, setiap ada masalah, every time there's a problem, kalau yang menyelesaikan ibu-ibu, if the one that's solving it is a lady, selalu ribet banget buat selesai. always very complicated to solve. Selalu ribet sekali. So complicated. Tapi kalau ibu-ibu But if the ladies konseling sama saya, have counseling with me, didampingi oleh istri saya, together with my wife, saya cuma bilang, I just say,
Ini masalah kecil, Bu. This is small problem, Bu. Udah selesai. It's done. Gak usah dibahas. No need to discuss this. Tapi kalau ibu-ibu yang menyelesaikan, But if the lady is solving this, dia akan korek. they will dig Dia and akan dig and dig. cari. They will seek and seek. Mana yang benar, mana yang salah. Yeah, which one is right, which one is wrong. Jadi tambah berantem. So the fight gets more. Tapi kalau kita laki-laki, But for a man, bisa ngampuni nggak? can you forgive? Bisa maafkan nggak? Can you forgive this? Kalau sudah selesai. If yes, then it's done. Seperti itu. Just like that. Makanya keribetan terjadi dalam hidup saudara. That's why complication happens in your Karena dirimu lives. ribet. Because you make it complicated. Tapi Yusuf enggak. But Joseph is different. Dia terima semua yang buruk He received all the bad adalah seizin Tuhan. because he believed it's allowed by Untuk God mendatangkan kebaikan. to bring goodness. Saya waktu belajar dari Yusuf, When I learned from Joseph, saya belajar bagaimana menerima orang menyakiti saya. I learned how to accept people that has hurt Kalau me. saudara melayani Tuhan tidak siap disakiti, If you are in ministry and you are not ready to be hurt, tidak siap untuk dihina, if you are not ready to be when people look down at you, tidak siap untuk digosipi, if you're not ready to be gossip about, maka saudara tidak akan bisa masuk dalam level yang lebih tinggi. then you cannot enter the higher level. Pelayanan itu mengikis keegoisan kita. So ministry actually cut our selfishness. Semakin saudara melayani, saudara tidak akan egois lagi. The more you serve, the more you are less selfish. Saudara akan memiliki hatinya Tuhan. You will have the heart of God. Dan disinilah saya melihat, And in here I see kenapa Tuhan memilih Yusuf? why God chose Joseph. Karena dia ngerti hatinya Tuhan. Because he understands the heart of God. Makanya dia ngalami terobosan. That's why he experienced breakthrough. Saya paling senang So it's the most joyful for me karena ada orang yang berjalan dengan saya when people come with me dan dia dipakai Tuhan lebih hebat daripada saya. and they are used by God more than me. Di dalam gereja saya akan senang In my church, I'll be happy jika anak-anak rohani if my spiritual sons and daughters khotbah lebih bagus dari saya. can preach better than me, Bisa diurapi Tuhan lebih daripada saya. anointed by God more than me. Saya senang, kenapa? I'll be happy. Why? Karena tugas saya Because it's my task. akan lebih mudah. My task will be easier. Tapi ada orang, But some people, kalau ada orang yang lebih daripada dia, when he meets people that's more than him, selalu mau dimatikan. he wants to cancel that person. Selalu mau dihalangi. Yeah, he wants to block that. Saudara tahu nggak seperti siapa? Do you know like whom? Seperti Herodes. Like King Herod. Begitu dia dengar When he heard akan ada raja Israel lahir, that a new king is being born, dia berusaha membunuh itu. he tried to kill that baby. Banyak nggak di pelayanan seperti itu? Doesn't that happen in ministry? Banyak. So many. Dan orang-orang ini tidak akan dipakai Tuhan besar. And these people cannot be used by God mightily Kata hatinya kerdil. because they have small heart. Semua yang dari hati Everything that comes from the heart itu bisa dirasakan oleh hati. can be felt by heart. Orang kan ketemu kita When people meet us, cuma dua hal. only two things. Yang satu, The first, ngerasain damai Tuhan they felt the peace of dalam God, kita. yeah, in us. Yang kedua, And the second, enek saudara. they feel like, oh, they got sick. Benar nggak? Is it true? Ini orang ngomongin Tuhan, Oh, this person talk about God, bicara Tuhan, talk about Lord, tapi karakter Tuhan tidak ada. but he doesn't have the character of the Lord. Dia selalu ngomongin semua yang spektakuler, He always talk about the tapi spectaculars, sikap hatinya but his attitude selalu buruk. is always bad. Banyak nggak yang seperti ini di pelayanan? Doesn't this happen in ministry? Banyak. Many. Selalu ngomong Always talk supaya tali silaturahmi tidak putus. so that we can have a good relationship. Pinjem dulu 100. Let me borrow 100. Ya, kalau ngumpul teman-teman, During gathering with friends, lu bayar dulu ya. you pay first. Okay? Nanti gue ganti. Later I'll give it back to you. Udah 5 tahun begitu nggak pernah ganti sampai hari Already ini. 5 years passed and still he never paid back. Ada nggak teman-teman seperti itu? Do we have friends like that? Ada. Do we have? Pelayanan lagi. And in ministry. Bisa nggak saudara tetap berkata,
Can you still say, orang seperti ini person like this, dipakai Tuhan used by God, di samping saya next to me, untuk membentuk saya jadi baik. to shape me become better? Saudara bisa nggak punya sikap hati seperti itu? Can you have an attitude like that? Nah, kalau saudara nggak bisa, If you cannot, tidak akan ada kepercayaan yang lebih dari Tuhan. then God cannot entrust more. Saya melayani satu anak muda di Singapura. I'm ministering to this one young person in Singapore. Waktu saya layani dia, When I was ministering, ada sesuatu yang tidak pas there's something that's not right di hatinya. in his heart. Karena waktu saya katakan dia mempermainkan Tuhan dan hamba Tuhan, Because when I said that actually you are playing with God and servant of God, tiba-tiba dia marah. suddenly he's angry. Dia gebrak-gebrak meja di depan saya. Yeah, he hits the table in front of Dia me. bilang katanya, aku tidak menghormati engkau sebagai pendeta. He says, "Oh, I don't respect you as a pastor." Saudara tahu itu di tengah umum di Singapura. So it was in public, in Singapore. Untungnya Luckily, waktu saya jadi gembala, when I become a pastor, saya punya jemaat yang lebih tua dari saya. I have this church member that's older than me, Dan saya selalu dilatih. and I was always trained. Dia marah-marahin saya. Yeah, he always get angry with me. Kan kalau kita Yeah. nggak suka sama gembala, So when we dislike a pastor, kita bisa pindah gereja. we can move to other church. Tapi kalau gembala nggak suka sama jemaat, But when a pastor doesn't like a church member, kami mau pindah kemana? where should I move? Loh, nggak bener nggak? Isn't it right? Dan kami dilatih sama jemaat-jemaat itu. So we were trained by church members like this. Saya jadi gembala. So I became a pastor. Ini ada pengerja saya. Yeah, there is a worker from our church. Saya tidak terima gaji. I do not receive salary. Saya tidak ambil perpuluhan. I do not take the tithe. Tidak ada persentase keuangan yang saya terima. I don't receive any percentage of Setiap financial. pelayanan tidak ada persembahan kasih yang saya terima. And in every ministry, I don't receive any love gift. Masih dimarah-marahin. Still, I got. Apalagi This saya person is- terima, saudara. Yeah. Can you imagine if I receive anything? Tapi saya bersyukur saya dilatih ketemu jemaat-jemaat yang unik seperti ini. But I thank God trained me through this unique church members. Jadi waktu orang bentak-bentak saya So when people are yelling at me, saya sudah tidak bisa marah. I'm unable to get angry. Kita ini kalau pendeta suka marah-marah, Yeah, if pastor always get angry, bukan pendeta, then not a pastor. pendekar. Actually warrior. Nah, di situ kita dilatih. So we were trained. Setelah dimarah-marahin, After God yelled at, apakah saudara tetap bisa duduk? can you sit Lalu saudara senyum, sit still and smile mendoakan dia. and pray for that person? Waktu saudara ditolak, And when you are rejected, masihkah saudara bisa menerima orang ini? can you still receive that person? Karena saya bersyukur I give thanks dari hal di mana hal yang buruk. through all these bad things. Dan saya tahu itu untuk melatih saya. And I know all of this is for training. Makanya dalam situasi yang buruk, And that's why in bad situations, orang yang saya layani, the people that I minister to, yang marah-marahin saya, those that yell at me, justru actually, di sana saya bisa memenangkan dia. over there, I can win that person. Itulah saya katakan satu hal. That's why I say one thing. Jangan pernah kalah dalam situasi yang buruk. Never lose in bad situation. Saat saudara dihina, When people look down at you, direndahkan, when you are looked down, senyum saja. just smile. Karena firman Tuhan berkata, So the word says, siapa yang direndahkan whoever that is put down akan will be lifted up. jangan pernah balas. So never take revenge. Katakan samping kanan kirimu, jangan pernah balas. Tell the person next to you, never take revenge. Amin? Amen. Ya. Kalau saudara punya hati itu, If you have this heart, nggak salah. then it's not wrong. Tuhan pilih Yusuf The Lord chose Joseph jadi Perdana Menteri. to become a prime minister. Bisa nggak saudara punya hati seperti Yusuf? Can you have this heart like Joseph? Baru Tuhan percayakan yang besar. Then the Lord can entrust you big things. Saya baru ngerti Bapak Ibu. I just understood. Dimanapun saya pelayanan, Wherever I have ministry, orang itu bisa sampai keluarin semua uangnya di dompet.
People can take out all the money in the wallet dan dia berikan, ditabur. and they give it, invest. Pastor, saya titip uang ini Pastor, I want to give you this money untuk kampung miskin yang pastor layani. for people that you minister to. Saya baru ngerti kenapa Tuhan percayakan hari ini. I just understood why God entrusted me with that today. Ternyata Apparently, waktu kita siap when we are ready diberkati to be blessed dan kita merelakan berkat itu, and we can release the blessing, lewatnya banyak. then a lot can pass through us. Tapi kalau saudara pelitnya minta ampun. But if you are so stingy, Saya dulu pelayanan, I was in ministry, tapi pelitnya minta ampun. but so stingy. Setiap orang berkati saya Every time people bless me, tabung benar-benar. I really save them Karena saya takut because I was kalau afraid saya salah mengelola, if I mismanage it, nggak ada berkat lagi. there will be no blessing. Makanya nggak pernah lewat-lewat. So that's why the blessing cannot pass through me Lewatnya cuma sekali doang. just once. Tapi di mana saya diberkati? But whenever I got blessed, Ada jemaat yang butuh, if there is a church member that in need, kita biarkan lewat. we just let it go. Dan saya bersyukur, So I give thanks. saya punya istri I have a wife yang sudah bertobat. that's already repented. Dan setiap saya diberkati, And every time I'm blessed, dia nggak pernah bilang, she never say, oh tas baru ya, oh, new bag, emas ya. or gold. Sebab dia udah punya Mas Andi. Because he already has Mas Andi. Jadi udah nggak perlu lagi cari emas yang lain. So no need to find other Mas, other gold. Beli ini ya, beli itu. Oh, I want to buy this and that. Dia tahu bahwa suaminya diberkati. She knows when her husband is blessed, Suaminya adalah gembala her husband is a pastor dan punya Tuhan. and has God. Makanya berkat yang kami terima, kami salurkan. That's why the blessing that we receive, we will release. Jemaat dan pengerja, setiap ada proyek apapun di gereja, So church member, workers in the church, whatever project that's happening, mereka nggak pernah protes sama gembala. they will never protest the pastor Karena mereka tahu, because they know wah ini gembala pasti duitnya sudah ada ini. the pastor already has the money. Di situ setiap perjalanan pelayanan, So that happens in all the way Mereka of the selalu journey taat. ministry. They always obey. mereka selalu kerjakan. They always obey Karena mereka tahu setiap pekerjaan Tuhan, because they know in every work of the Lord, Tuhan yang bertanggung jawab. the Lord takes responsibility. Nah, sikap hati saudara So your attitude, harus betul-betul memiliki sikap hati yang benar. you really need to have this the Baru correct attitude. dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Then the Lord can entrust you with something Kalau big. hatimu belum besar, If you don't have a big heart, belum ada perkara Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup. then no big things from the Lord that can be revealed in you. Makanya waktu kita baca di sini Kejadian 50 ayat 20. That's why when we read in Genesis 50 verse 20, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. as for you, what you intended against me Tetapi for Allah evil, telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. God intended for good in order to accomplish a day like this, to preserve the lives of many people. Salah nggak Tuhan pakai Yusuf? Is it wrong for God to use Joseph? Katakan samping kanan kiri. Tell the person next to you. Tuhan tidak pernah pakai The Lord never used pendendam. somebody who holds grudge. Amin. Amen. Kalau saudara bisa mengampuni, If you can forgive, senang lihat orang diberkati, if you can be happy when you see other maka people's berkat blessed, yang terjadi pada orang itu about the blessing that happened in that akan person's diberikan life, pada saudara. then that blessing will be given to you. Benar Bapak Ibu. It's true. Saya kalau ada jemaat, If I have a church member beli mobil baru, buying a new car, beli motor baru, buying new motorbike, beli rumah baru, buying new house, saya senang. I got joy. Saya senang. I'm happy. Tidak pernah saya merasa tersaingi. Never I feel I got a competition. Dan disitulah That's where waktu kita senang orang lain diberkati. when we feel happy when others are blessed, Orang yang diberkati itu then that people who are blessed akan memberkati saudara. will bless you. Betul nggak? Isn't it true? Jangan punya iri hati. Don't have jealousy. Jangan punya dendam. Yeah, don't have grudge. Apalagi kepo tadi itu. Especially nosy. Katakan sampai Nosiness. kanan kirimu. Jadi orang kepo capek. Yeah, tell the person next to you, being a nosy person is tiring. Katakan samping kanan kirimu. Jangan fokus sama harta orang Yeah, lain. so tell your friend, don't focus on other people's wealth. Waktu saya sekolah Alkitab, When I was in the Bible school,
Saya punya guru yang luar biasa. I have an amazing teacher. Semua orang benci guru ini. Everybody hate this teacher. Tapi saya diberkati. But I was so blessed by him. Dia bilang begini. He said like this. Kalau kamu sebagai gembala If you as a pastor di gerejamu in your church, masih ada orang miskin. if that in the church there's still poor people, Sangat miskin. so poor, Dan kamu ambil uang itu and then you take that money dari gereja itu. from the church, Kamu nikmati uang itu. and then you enjoy the money. Betapa jahatnya kamu menjadi seorang gembala. How evil you are as a pastor. Di situ Over there, saya melihat I saw waktu saya jadi gembala. when I became a pastor, Ada jemaat pemulung. there is the church member who is a scavenger. Dia nggak punya rumah. He doesn't have a house. Dia transgender. He is a transgender. Suatu kali dia datang pada saya. So one day he came to me. Dia bilang, He said, Pastor, Pastor, saya sudah dipotong. I was already cut. Saya bingung, apanya dipotong? And I was thinking, what was cut? Ya saya sudah operasi semua. I already had surgery, he said. Saya bilang, ada apa opa? And then I said, oh, okay, so what is it, Opai? Ya, lalu apa kalau saya bertobat? And he said, if I repented, Apakah Tuhan menerima bentuk saya seperti ini? will God receive me, accept me in this form? Apakah harus dioperasi lagi? Should I do surgery again? Saya bilang mau tempel belalai apa? And I said, what kind of trunk I can be? Orang sudah put there? dipotong. Because I already got surgery. Wah, di situ screening di otak saya. So in my brain, Waduh, apa? Firman apa what ya? word? Makanya dalam pertobatan, So in repentance, di Alkitab bilang, the Bible says, Tuhan menerima kita the Lord receive us pada mula kita bertobat. at the original point when Bentuk we repent. seperti itu, That's the point. That's dia menerima kita. He received. Kadang-kadang kita ada orang, ada tato, kita hakimi. Sometimes when people have tattoo, we judge them. Agak kemayu, kita hakimi. Too feminine, we judge them. Terus sekarang banyak loh pendeta kemayu-kemayu. Yeah, if you see many pastors are Kayak feminine, perempuan, banyak. there's so many. Lalu kita hakimi dia. Then we judge him. Saudara, sekalipun masa lalunya buruk. My brother, even though they have bad past, Dia lesbi, lesbian, dia gay, gay, masa lalu yang begitu buruk. such a horrible past. Jangan remehkan Roh Kudus, Roh Allah dalam pribadi seseorang. Never underestimate the Holy Spirit in that person. Secara manusia, From human perspective, LGBT LGBT itu penyakit. is a disease. Orang bilang nggak akan bisa disembuhkan. People say, oh, cannot be healed, Ada pendeta, cannot be cured. dia mengatakan So there's a pastor that say bahwa dirinya gay. he is gay. Dia berhenti pelayanan So he quit ministry karena dia tahu because he knows bahwa penyakit itu nggak akan pernah sembuh. that this disease cannot be cured. Lalu dia ngomong sama saya, And then he said to me, apakah Tuhan masih nerima saya, Pastor? does God still accept me, Pastor? 1 Yohanes 1 ayat 9. So 1 John chapter 1 verse 9. Jika kita mengaku dosa, When we confess our sins, maka ia setia dan adil and then he is just and faithful dan akan mengampuni segala dosa kita and will forgive all our sins dan menyucikan kita. and will sanctify us. Ini karya siapa? Whose work is this? Roh Kudus. Holy Spirit. Manusia itu melihat kekurangan orang, Human always look at the lack, dihakimi. judged. Tapi Yesus But Jesus, melihat kekurangan orang, he sees people's lack diperlengkapi. and he equipped them. Gereja ini punya nama Father's Love. This church carries the name Father's Love. Artinya gereja ini bengkel. It means this is a workshop. Kalau pengerja When a worker merindukan long for gereja ini diberkati Tuhan, the blessing comes to this church. jangan hakimi Do not judge orang-orang yang datang ke gereja. the people that come to the church. So bisa bayangkan transgender datang ke gereja. Imagine if transgender come to the church. Saudara bisa milih jemaat gitu. Can you choose the church goer? Satu datang, When one come, 30 tuh yang lain datang. then another 30 will come later. Jemaat yang lain merasa nggak nyaman. And then the other church member feels uncomfortable. Jemaat itu gampang kalau udah nggak nyaman. When a church member feels uncomfortable, it's so Dia easy. cari gereja lain. They will find another church. Kita But for us, mau cari di mana? where should we go? Lalu suatu kali So once,
Ada jemaat yang diberkati Tuhan. One day there's a church member blessed by God. Dia tidak terima He cannot accept bahwa pemulung transgender ini that this transgender scavenger menjadi usher di gereja kami. become an usher in our church. Dia bilang, Pastor, He said, Pastor, enggak ada orang yang lebih baik. Kah? don't we have a better person? Saya langsung bilang sama dia begini, So directly I told him, nanti kamu di surga, later when you are in heaven, yakin nggak kamu ada di sana? are you sure you will be in heaven Kalau kamu nolak orang-orang seperti ini. when you reject people like this? Matius 25 ayat 40 berkata, Matthew 25 verse 40 says, apapun yang kita lakukan whatever that we do untuk salah satu orang yang hina ini, for one of the lowest people, these low people, kamu melakukan buat Tuhan. you are actually doing it for the Lord. Kalau kamu nggak suka orang hina, When you dislike somebody who is low, kamu nggak akan bisa memiliki tempat then you cannot have a spot, a place di tempat di mana Tuhan berada. where the Lord is. Saya memiliki istri orang NTT My wife is from Nusa Tenggara, dari Atambua. from Atambua. Saudara, orang Atambua itu unik. So people from Atambua, they are unique. Mereka nggak pernah rasis. They are never racist. Tapi kalau mereka tahu itu sebangsanya, But when they know somebody is the same ethnic with them, sepulau dengan dia, someone that's from the same island with him, persaudaraan itu sangat tinggi. then the brotherhood is so high. Itu orang Timur. Yeah, that's Timor people. Dan saya sangat mengasihi orang-orang Timur. And I love Timor people. Saya punya anak dari Papua, So I have a child from Papua, dari Flores. from Flores. Suatu kali dia bicara sama saya, One day he told me, dia panggil saya Bapak, he called me Bapak. saya pingin punya istri kayak Mama Citra, I want to have a wife like Mami Citra, orang Chinese. Chinese. Bisa nggak ya? Is it possible? Kalau saudara jadi seorang pendeta punya anak begitu gimana? If you have a pastor and then you have a child like that, Kita how? bilang bisa, masalah buat kita. When we say yes, then it will become a problem. Kita bilang nggak bisa merendahkan dia. When we say cannot, then it's a contempt. Kadang-kadang kita gembala diperhadapkan dengan seperti itu. Sometimes pastor face this, Tapi saudara, tiba-tiba Roh Kudus gerakkan hati saya. but suddenly the Holy Spirit moved me. in Saya my bilang, nak, segala yang tidak mungkin bisa mungkin dalam Tuhan. I say, my child, everything that is impossible can be made possible by God. Kalau sinar kemuliaan Tuhan lebih terang dalam hidupmu, When the glory of the light from the Lord that is brighter in your life, maka orang tidak melihat kekuranganmu. then people will not see the lack in Tapi your life. Tuhan lihat lebih yang dahsyat dalam hidup. But they'll see what is the positive, the advantage in your life. Semua orang meremehkan anak ini. So everybody looked down at this child. Tapi waktu anak ini diberkati, But when this child was blessed, semua orang kaget. everybody shocked. Istrinya seorang Chinese yang Ya. sangat putih. Yeah, his wife is Chinese, yeah, with a fair skin, Dari keluarga kaya raya. from rich family. Anak ini yatim piatu. So this kid was orphan. Mereka cuma punya kami. Yeah, they only Saya have dan us. istri. Yeah, me and my wife. Hari ini So today dia punya seorang anak perempuan. he has a daughter, Cantik sekali. so beautiful. Semua penasaran. Everybody was curious. Apakah lahir zebra? will the one that's born is zebra? Anaknya putih, cantik, mancung, mata belok. Yeah, the child has fair skin, yeah, big eyes, So, pointed nose. Seorang anak yang tidak punya orang tua, So a boy that has no parents, tidur di jalanan. yeah, sleep on the street. Kami rawat Yeah, we took care of him, dan kami muridkan dia. and then we disciple him. Hari ini diberkati Tuhan. Today he's blessed by the Lord. Menjadi orang yang sangat diberkati. Become a person that's so blessed. Ya, rumah dia His house sama rumah kami and his house and, jauh and lebih our besar house. dia. Actually, his house is bigger. Dia sudah punya rumah 7 miliar. He has a 7 billion house. Orang yang tidur di jalanan Somebody who used to sleep on the street. ada di gereja kami. Yeah, he's in our church. Makanya saya selalu bilang sama yang lain, That's why I always tell everybody, jangan pernah meremehkan seseorang. never underestimate someone. Karena waktu Tuhan membalikkan keadaan, Because when the Lord changed the kamu akan circumstances, terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang you'll be luar biasa. amazed by the work of God. Katakan samping kanan kiri, Tell the person next to you, akan ada waktunya there will be time di mana Tuhan membalikkan keadaan. when the Lord
flip the Dan sesuatu yang besar circumstances. pasti terjadi. And something big surely will happen. Nah, yang belum menikah ini harus meyakini gitu. The one that's still single, you need to really believe this. Harus punya selera yang terbaik. You need to have the best taste. Jangan karena kok saya belum dapat nih, ya udah saya obral aja. Jangan. So don't be someone that like, oh, I haven't got Standar harus spouse. tetap tinggi. I will sell a discount. Yeah, no, you need to keep the standard high. Ya, ini kan banyak muka-muka yang masih jomblo. Yeah, ada many single face, jomblo face. Ya, ini ada yang bulan depan mau menikah. There's someone getting married next month. Jadi saya mau katakan begini. So I just want to say this. Kalau belum dapat jodoh, saya kasih jurus 3B. Yeah, if you haven't got a spouse, I want to give this tips. Yang pertama berdoa. Number 1, pray. Kedua berpuasa. Number 2, fast. Yang ketiga berkaca. And number 3, look in the mirror. Kenapa mesti berkaca? Why need to look in the mirror? Supaya kita itu memiliki kualitas yang iman yang baik. So that we can have a quality faith. Baru Tuhan akan berikan yang terbaik. Then the Lord will give us the best. Amin. Amen. Saudara mesti punya kualitas yang tinggi. So you need to have high quality in yourself. Jangan turunkan kualitas imanmu Do not reduce the quality of your faith untuk sebuah pasangan hidup. for a spouse. Jangan pernah pikir So never think, nanti kalau saya nikah dengan dia akan berubah. later when I marry that person, then that person will change. Jujur yang sudah nikah, berubah nggak pasanganmu? Yeah, so honestly speaking, for those who are Makin married, parah. Ya betul nggak Bapak Ibu? Jujur nggak? does Makin the spouse parah. change? Or it get worse? Jadi waktu sebelum menikah, So before get into the marriage, kalau ada sesuatu yang nggak pas, if there's something that's not right, tukar tambah. change. Kalau sudah nikah nggak bisa. Because after marriage, you cannot change. Seumur hidup ya itu. Yeah, forever will be with that person. Saya kenapa senang dengan istri orang Timur. Why I like a wife that is from Timor? Suatu kali saya melayani di Kupang, Once I have a ministry in Kupang. ada suami mengkhianati istrinya. There is a husband that cheated on the wife. Istrinya itu datang ambil batu yang besar, So the wife came with big stone dia pukul kepala suaminya. and then hit the husband's head. Saya bilang, wah saya mesti punya istri yang begini nih. And I said, okay, I need a wife like this Supaya saya nggak punya kesempatan buat selingkuh. so that there will be no chance for me to cheat. Wah karena happy wife, happy life. Because happy wife is happy life. Wah buat saya nih, wah ini luar biasa ini. So it's amazing for me. Ini menjaga pendeta Bapak Ibu ya. So stuff like this protect the pastors. Orang pendeta jelek aja bisa selingkuh. Because even pastor with bad look Apalagi can have a muka-muka fear. yang mendingan begini Bapak Ibu ya. Imagine people with face that's better. Makanya mesti punya istri yang serem Bapak Ibu. So that's why we need to have a wife that is strict. Itu menjaga hati kita. Yeah, it Ya. can guard our heart. Nah, apapun yang Tuhan izinkan So whatever that God allows, adalah mendatangkan kebaikan. it is for goodness. Boleh ke slide-nya. Okay, let's go to the slide. Memang agak lama saya jelaskan ini. So it's quite long for me to explain this. Supaya apa? So what? Saudara tuh punya sikap hati yang benar. So that you can have the right attitude. Baru dipercayakan sesuatu yang besar. Then the Lord can entrust Perhatikan nih, you perhatikan nih. something big. Yesus adalah pokok anggur. So Jesus is the vine Kita adalah ranting-rantingnya. and we are the branches. Pokok itu memberi kekuatan So the vine provides strength kepada ranting yang melekat kepada Tuhan. to the branch that's connected to it. Makanya kalau hari ini saudara melayani Tuhan tidak kuat, That's why if you today serve the Lord but you're not strong, saudara tidak pernah melekat sama Tuhan. because you are not connected well with Gampang Him, kecewa. easily Saya get pindah grudge. gereja aja lah. Oh, I move to other church. Wah saya di sini disakiti. Oh, in here I'm always Saya hurt. diomongin. People talk about Saya me. pindah aja. I'll move. 1000 kali saudara pindah gereja. 1,000 times you move churches. Sama kayak gitu Bapak It Ibu. will be the same. Lebih baik kita kuat, So it's better we stay strong. setia di mana kita disakiti. Be faithful wherever we Karena are di hurt. sana Because over there, saudara akan dibentuk menjadi yang lebih baik. you'll be molded to Otot become better. imanmu akan kuat. The muscle of your faith will Dan be saudara strong. menjadi pribadi yang tangguh dalam Tuhan. And you'll be somebody strong in the Lord. Katakan samping kanan kiri. Tell the person next to you, Kamu prajurit Kristus. I am warrior of Yang Christ. siap menderita buat Tuhan. I am ready to suffer for Him. Next. Ya, saya singkat saja, cepat saja poin. Yang pertama, Tuhan izinkan menjadi proses dibersihkan. Number one, God allows us to have
to go through this pruning process. Cara agar kekuatan baru kepada ranting, Bapak Ibu ya. Cara agar kekuatan baru kepada ranting diberikan adalah proses dibersihkan. So how a branch can receive new strength, it is through the pruning process. Katakan, samping say kanan this. kirimu. Tell the person next to Akan you. ada proses pembersihan. There will be pruning Supaya process. yang buruk hilang So that the bad one dan saudara menjadi disappear. pribadi yang lebih baik. And you will become a better person. Kira-kira dibersihkan enak atau enggak enak? During pruning, is it Mie instan comfortable or not? enak atau enggak? Instant noodle, is it delicious or not? Enak. Delicious. Tapi sehat enggak? But is it healthy? Enggak sehat mie instan. Not healthy instant noodle. Enggak pernah sehat sesuatu yang instan. Something that is instant is never healthy. Tuhan mencintai proses. The Lord loves process. Makanya saudara, orang yang cepat kaya itu pasti lupa sama Tuhan. That's why people who get rich too fast, they will forget Siapa yang about pernah Lord. dihina keluarga? Has any one of you being scolded? Pernah kan dihina? Coba, apa hatimu bilang apa? And then by your family, what does your heart say? Lihat when aja you nanti kalau gue kaya ya. You say, yeah, when, Tunggu lu nanti kalau gue kaya ya. wait until when I get rich, Gue bales lu. I will take revenge. Makanya nggak kaya-kaya. That's why you never get rich. Niat kayanya jelek. Because you have a bad motivation. Tuhan nggak akan izinkan. Then God cannot allow. Tapi waktu saudara dihina, But when people contempt you, saudara bilang Tuhan terima you kasih. say, Lord, thank you. Aku dilatih. I am trained. Miskin untuk tetap kuat. Even though poor, but still Supaya waktu strong. nanti aku diberkati. So that later when I'm blessed, Aku tidak akan ada di sana untuk merendahkan orang. I will not be there to look down at people. Itu dibersihkan sama Tuhan. That is pruning from God. Pernah ketemu orang sombong? Have you ever met arrogant person? Oh ternyata ada yang lebih sombong daripada saya. Or somebody there's somebody more arrogant than me. Itu dilatih supaya saudara melihat sesuatu yang buruk. So you are trained to see something that is bad. Supaya saudara tidak menjadi yang buruk. So that you will not become bad. Amin. Amen. Next. Saya akan masuk sini nanti ibadah kedua saya akan jelaskan Okay, in the second service I will explain yang more. lebih panjang. Saudara bisa lihat di YouTube. You can see later in Perhatikan. YouTube. Tujuan di mana Tuhan membersihkan kita. So the goal of people, God's pruning, Percayalah tidak untuk mencederai kita. it is not to hurt Yeremia us. 29:11 berkata rancangan daripadaku bukan kecelakaan. So- Melainkan rancangan damai sejahtera yang mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. So in Jeremiah 29:11, it said that God's plan is not to bring Siapa yang pernah accident, but mengalami to bring kebaikan Tuhan? peace, joy. Katakan samping kanan kirimu. So tell the person next to you, Tuhan itu selalu baik. the Lord is always good. Tapi sudut pandang kita yang kadang-kadang tidak, But sometimes it is our perspective that is not good. Nah, tujuannya bukan untuk mencederai, melainkan agar ranting justru dapat menghasilkan buah yang lebih banyak. So the purpose is not to hurt, but so that the branch can Katakan produce bersama saya, more aku fruits. dibersihkan So proclaim this with me. untuk menjadi lebih berbuah. Pruned to Katakan samping bear kanan more kirimu, fruit. jangan buah plastik, So tell the person, don't throw plastic. tapi harus buah nyata. Yeah. So the fruit should not be plastic, but real fruit. Residu atau kotoran dalam kehidupan rohani So the residue in spiritual life itu sangat membebani dan melelahkan. is such a burden and tiresome. Saya rindu pengerja di Father's Love. I long that the workers in Father's Love Church, Buang ngomongin orang, yeah, cut away those talking about others. buang gosipin orang, Yeah, throw away gossip, buang yang namanya menyakiti orang lain, hurting other people. Yeah, throw that away. buang merendahkan orang lain. Yeah, looking down at people, throw that away. Kenapa? Karena orang datang ke gereja ini, Because when people come to the church, yang dia lihat adalah kehidupan pengerjanya. what they see is the life of the workers. Kami punya gereja We have a church yang susah sekali bertumbuh. that's so hard to grow. Saya tanya sama Tuhan, So I asked the Lord, apa yang kurang ya Tuhan? yeah, what is lacking, Lord? Wah suami istri berantem terus. Oh, husband and wife always fighting. Drama Korea nggak pernah Yeah, berhenti-berhenti. loh. Korean drama, you never stop. Setiap minggu. Every Sunday. Tapi waktu dibenahi, But when it's fixed, keluarga ini dipulihkan. this family was restored, Semua tetangganya then all the neighbors pergi ke gereja. come to the church. Yang tadinya cuman segelintir orang, The first only a few people, sekarang bisa menjadi ratusan. but now they have hundreds of people. Kenapa? Why? Karena pertobatan dimulai dari
gembalanya dulu. Because repentance starts from the pastors. Kalau gembala bertobat, When the pastor repent, pengerja pasti bertobat. then the workers repent. Jemaat pasti And then the church member bertobat. will repent. Katakan samping kanan kiri, Tell the person next to you, aku mau lihat pertobatanmu. yeah, I want to see your repentance. Itulah sebabnya memiliki kerelaan untuk dibersihkan. That's why having this willingness to be pruned Itu harus ada dalam hati kita. must exist in our heart Supaya kita mendapat kekuatan baru dalam. so that we can have the new Saya undang strength from the saudara Lord. bangkit berdiri. So I want to invite everybody to stand up. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Katakan bawa daku, oh bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu mengalami Tuhan. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh ikut, oh, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Boleh pejamkan matamu Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya sungguh tidak lebih dari setiap saudara. Tapi kerinduan kami hamba Tuhan selubung yang menutupi saudara dibukakan. Dan hati saudara kembali kepada Tuhan. Rencana Tuhan itu selalu baik. Tapi kitanya yang tidak mau merendahkan diri untuk melihat rencana itu. Kita banyak lawan Tuhan, kita banyak protes. Justru makin menderita. Jangan pernah tanya kenapa. Tapi belajar seperti Yusuf. Memang engkau telah merekakan suatu hal yang kejahatan kepadaku kakak-kakakku. Tapi berbeda dengan Tuhan, mereka rekakan suatu hal untuk kebaikan. Maka saudara belajar merendahkan diri saat ini di hadapan Tuhan. Jika saudara mau, taruh tangan kananmu di dadamu dan saudara minta ampun sama Tuhan. Ampuni, kadang-kadang aku gak ngerti kehendakmu. Aku gak ngerti rencanamu. Engkau sedang membentuk aku. Engkau sedang membersihkan aku. Aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau seringkali kami meragukan, mempertanyakan. Bahkan kami mau melakukan sesuatu yang lebih. Dan kadang-kadang kami berjalan tanpa Tuhan. Dan kami lihat semuanya gagal dan sia-sia. Dan kami katakan semua bukan salah Tuhan. Tapi kadang-kadang kami yang salah mendengar suara Tuhan. Maka hari ini kau berkata, Tuhan saat ini aku percaya dan rela untuk dibentuk oleh Engkau. Katakan di dalam hatimu, aku rela dan aku percaya segala pembentukan yang kau rancangkan dalam hidupku pasti dahsyat, pasti ajaib. Mungkin kau gak ngerti jalannya Tuhan, wajar. Kita manusia terbatas, wajar. Tapi percayalah satu hal, Tuhan mengerti yang terbaik bagi saudara. If you can throw all the bad thing in your life, you can receive all the good thing from God. Saudara izinkan semua yang buruk dalam hidupmu dibersihkan sama Tuhan. Maka yang baik
akan terjadi di dalam hidup saudara. Tergenapilah firman Tuhan di gereja ini. Tanda-tanda heran dan ajaib terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban Tuhan berikan jalan keluar dan kelegaan. Yesaya tergenapi di mana bangsa-bangsa akan datang ke gereja ini. Raja-raja akan datang. Bahkan Tuhan ubahkan jemaat di tempat ini jadi raja-rajanya Tuhan. Diberkati buat jadi berkat. Diberkati untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Menjadi tangan dan kaki Tuhan. Dan kalau diberkati makin rendah hati, makin lemah lembut. Makin sadar bahwa semua berkat dalam hidup kami adalah titipan. Dan kami berdoa anak-anak rohani akan berdatangan ke gereja ini. Dan kami berdoa kekayaan bangsa-bangsa dicurahkan di gereja ini. Kami hari ini semua pengerja, gembala, semuanya bertobat Tuhan. Dan kerinduan kami, waktu kami bertobat, akan ada banyak pertobatan-pertobatan yang luar biasa. Semua yang siap dipakai Tuhan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang siap dipakai Tuhan katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan mumpung masih hidup, mari untungkan kerajaan surga. Tuhan memberkati, shalom. Haleluya. Saya mengundang semuanya boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Saat pagi siang hari ini Tuhan memberkati setiap kami Bapa. Untuk kami lebih lagi Tuhan Yesus mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk kami lebih lagi Tuhan tertanam Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati lebih lagi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati keluarga hamba-Mu, Engkau berkati Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan yang Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus yang hadir saat pagi siang hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik, persembahan kami yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkati setiap kami yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan kita akan mendengarkan warta sepekan. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, KB Industrial Building, Singapore. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube channel. Sunday service March 10th, 2024 with Pastor Abraham Irwin. Let's come, join us, and see you there. And we welcome those of you who join us for worship for the first time today. With love we waiting of you for worship together. Wish you a blessed Sunday, and may God bless you all abundantly. Terima kasih, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menjemput semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat siang hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kami sungguh sangat bersyukur. Terima kasih ibadah ini Tuhan boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Dan kami percaya semua yang melayani diberkati. Semua jemaat juga yang ada di YouTube dan di tempat ini, kami bersama-sama sepakat sehati
persembahan kami adalah hati yang bertobat. Dan kasih Bapa yang begitu besar sudah memulihkan, menyembuhkan, dan menguatkan kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau shalom damai sejahtera. Terimalah pengharapan, kekuatan, kedamaian, sukacita, mujizat keajaiban Tuhan menyertai saudara sekarang. Dan sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput setiap kita di awan-awan permai. Engkau yang sudah diberkati, jadilah berkat dan ubahkan dunia bagi kemuliaan Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.